Tak ada yang lebih sunyi dari hati seorang ibu yang ditinggalkan anak-anak yang pernah ia perjuangkan dengan darah, air mata, dan doa-doa panjang dalam malam-malam tanpa tidur. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Langit masih gelap ketika Bu Sri mengangkat tubuh tuanya dari pembaringan yang dingin. Udara pagi menyusup masuk lewat celah-celah anyaman bambu di dinding rumah reotnya. Tak ada waktu untuk bermalas-malasan. Seperti 20 tahun terakhir, hari ini adalah hari yang harus dijalani dengan kerja keras dan doa. Di dapur kecil beralas tanah itu, Bu Sri menyalakan tungku dengan kayu bakar yang ia kumpulkan kemarin. Ia menanak nasi sambil menggiling bumbu dengan tangan yang mulai keriput. Wajahnya penuh keriput dan rambutnya hampir seluruhnya memutih, tapi geraknya masih teratur dan cepat. Semua itu telah menjadi rutinitas sejak suaminya meninggal dunia karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Saat anak bungsunya, Nisa, belum genap setahun. 10 anak. Ya, 10. Ia mengingat satu persatu wajah mereka ketika masih kecil. Tangisan, tawa, dan tangannya yang selalu sibuk menyuapi, mengganti popok kain, menyisir rambut, dan membangunkan mereka saat subuh. Ia tidak punya waktu untuk bersedih terlalu lama saat suaminya meninggal. Hanya dalam 3 hari, ia harus bangkit. Tidak ada yang akan membayar uang sekolah anak-anaknya kalau ia terus menangis. Ia mulai mencuci pakaian tetangga, berjalan dari rumah ke rumah dengan membawa ember dan sabun dalam keranjang rotan. Upahnya kecil, tapi cukup untuk membeli beras, telur, dan kalau beruntung, sepotong tahu untuk lauk. Tak lama kemudian, ia belajar menjahit dari tetangga yang iba padanya. Mesin jahit tua peninggalan ibunya ia sulap jadi sumber penghidupan. Di sela-sela menjahit, ia juga berjualan gorengan di pinggir jalan sepulang sekolah anak-anak. Waktu tidurnya sering hanya 2 atau 3 jam sehari. Ia pernah pingsan karena kelelahan, tapi begitu sadar, hal pertama yang ia tanyakan pada tetangga yang menolongnya adalah, "Anak-anakku sudah makan belum?" Bukan sekali 2 kali ia harus meminjam uang untuk membayar uang sekolah. Ia tidak malu, walau kadang ditolak dan dilecehkan. Ia hanya berpikir satu, anak-anaknya harus sekolah, harus sukses, dan kelak tidak hidup dalam kemiskinan seperti dirinya. Ia teringat bagaimana si sulung, Rizal, saat kecil sering menggendong adik-adiknya agar ibunya bisa bekerja. Atau Rina, anak keduanya, yang pandai memasak sejak usia 9 tahun karena sering membantu ibunya di dapur. Mereka besar dalam kekurangan, tapi penuh cinta. Setiap malam sebelum tidur, Bu Sri selalu mengusap kepala mereka satu persatu sambil berdoa dalam hati. "Ya Allah, jangan biarkan mereka merasakan sakit yang sama seperti aku. Jadikan mereka anak-anak yang berhasil, yang kelak bisa hidup lebih baik dan membalas kasih sayang ibunya." Kini, semua anaknya telah tumbuh dewasa. Rizal menjadi pegawai negeri di kota, tinggal di rumah mewah bersama istri dan 2 anaknya. Rina menikah dengan pengusaha konveksi. Dani, si bungsu laki-laki, bekerja di perusahaan teknologi di Jakarta. Bahkan Nisa, yang dulu paling kecil dan manja, sekarang menjadi guru di sekolah swasta. Namun yang menyedihkan, meski semuanya kini hidup berkecukupan, kunjungan ke rumah kecil Bu Sri semakin jarang. Dulu, mereka berebut tidur di pangkuannya. Sekarang, mereka hanya muncul di hari raya. Itu pun terkadang hanya menitipkan uang lewat transfer dan memberi kabar lewat pesan singkat. Di meja kayu reot di ruang tengah, terpajang rapi foto keluarga dengan bingkai sederhana. Bu Sri sering menatap foto itu lama-lama, membayangkan suara tawa mereka saat masih kecil. Hatinya sering terasa hampa, tapi ia menolak menunjukkan kesedihannya. "Ibu nggak boleh merepotkan anak-anak," katanya pada diri sendiri. "Mereka sudah punya kehidupan masing-masing. Tugas ibu sudah selesai." Namun kadang, saat malam tiba dan hanya suara jangkrik menemani, air matanya tumpah juga. Bukan karena ia lapar, bukan karena capek, tapi karena rindu. Rindu akan suara langkah kaki anak-anaknya yang berlarian di dalam rumah. Rindu akan panggilan,
Bu, aku lapar. Yang dulu sering membuatnya mengeluh namun kini justru ia rindukan mati-matian. Di usia tuanya, Bu Sri tidak menuntut banyak. Ia hanya ingin didengar. Ia hanya ingin sesekali ditanya kabar. Hanya ingin tahu bahwa ia masih diingat. Tapi hari-hari sepi itu terus berjalan. Ponsel butut yang diberikan anaknya setahun lalu jarang sekali berbunyi. Dan pagi ini, seperti biasa, ia menyapu halaman rumahnya sendiri. Daun-daun kering berserakan, seperti hatinya yang perlahan mulai rapuh. Tapi ia tetap tersenyum pada tetangga yang lewat, tetap menyalami anak-anak kecil yang berangkat ke sekolah, dan tetap menanak nasi walau tak tahu siapa yang akan memakannya. Karena itulah Bu Sri, seorang ibu yang tetap mencintai dalam diam. Yang tidak pernah meminta, hanya memberi. Yang tidak pernah berhenti mendoakan anak-anaknya, meski perlahan-lahan ia merasa, mungkin ia mulai dilupakan. Udara pagi di desa mulai menggigit tulang. Kabut masih menggantung di atas tanah saat Bu Sri perlahan membuka pintu rumahnya. Tangan tuanya menggenggam sapu lidi yang sudah mulai keropos, namun tetap ia gunakan untuk membersihkan halaman depan yang dipenuhi daun jati gugur. Sudah hampir 3 bulan hujan tak turun. Tanah di belakang rumahnya, tempat ia menanam singkong dan cabai, mulai retak-retak, kering, dan keras seperti batu. Tapi Bu Sri tetap saja menyiangi rerumputan, mencabut ilalang yang tumbuh di sela-sela tanaman, dan menyiram secukupnya dengan air yang ia timba sendiri dari sumur tua. Ia sesak napas, batuk kering menyerangnya berkali-kali. Napasnya tersengal-sengal setiap kali ia membungkuk terlalu lama. Tapi seperti biasa, tak ada yang tahu, tak ada yang bertanya, tak ada yang datang. Beberapa tahun terakhir, satu persatu tetangga sebayanya meninggal dunia. Sebagian meninggal di rumah, sebagian di rumah anak-anaknya, dan sebagian lagi, yang paling menyedihkan, di panti jompo di kota. Bu Sri mengenal 1-2 di antaranya. Ia masih ingat betul, dulu mereka suka datang mengobrol di sore hari sambil menyeruput teh hangat dan membicarakan kenangan masa muda. Sekarang, ia bahkan tidak tahu siapa lagi yang tinggal di rumah-rumah sekitar, karena sebagian besar dihuni oleh orang baru, anak-anak muda yang merantau balik atau membeli tanah dari penduduk lama. Kadang, ketika senja turun, Bu Sri duduk di bangku bambu depan rumah, menatap jalan kecil berdebu yang mengarah ke kota. Ia berharap melihat sosok yang dikenalnya datang berjalan, Rizal, Rina, Dani, atau mungkin Nisa. Tapi yang lewat hanya sepeda motor pengantar paket atau anak-anak muda yang sibuk menatap layar ponsel. Setiap hari Minggu, ia menanak nasi sedikit lebih banyak, memasak lauk dengan harapan hari itu ada yang datang. Ia akan menyiapkan teh manis dalam cangkir terbaik yang disimpannya, menggosok piring dan sendok sampai mengilap, dan merapikan tikar ruang tamu kecil itu. Tapi jam demi jam berlalu, dan suara mesin motor yang ia harapkan tak pernah benar-benar berhenti di depan rumahnya. Ponsel bututnya sesekali berbunyi. Bukan telepon. Hanya pesan promosi dari operator, atau notifikasi aplikasi yang entah bagaimana terpasang. Pernah sekali, Rina mengirim pesan. Bu, maaf belum bisa pulang. Minggu depan ada kerjaan. Jaga kesehatan ya. Nanti saya kirim uang lagi. Pesan itu dibacanya berkali-kali, padahal isinya hanya 2 baris. Ia mencoba membalas, tapi jari-jarinya gemetar. Huruf demi huruf salah ketik. Akhirnya, ia hanya menekan tombol panggil. Sayangnya, tidak diangkat. Malam harinya, saat tubuhnya mulai menggigil karena demam, Bu Sri berusaha tetap berdiri. Ia tak mau tidur tanpa memastikan ayam-ayam di kandang sudah diberi makan. Di dapur, ia menjerang air untuk mandi. Tapi tangannya yang lemah menyenggol panci. Air mendidih tumpah ke kaki kanannya. Jeritan kecil keluar dari mulutnya, tapi hanya dinding rumah itu yang mendengarnya. Kaki yang melepuh itu ia balut dengan kain bersih seadanya. Esoknya, ia tetap ke ladang. Ia tahu, jika ia tidak menyiangi tanaman, maka tak ada yang bisa ia panen bulan depan. Dan jika tak ada yang ia panen, ia tak bisa menjual apa-apa di pasar desa untuk beli garam dan sabun. Beberapa tetangga muda melihat kondisi Bu Sri, namun mereka hanya bisa membantu sesekali. Mereka tidak tahu bagaimana menghubungi anak-anak Bu Sri. Bu Sri pun enggan menyebut nama mereka. Ia terlalu menjaga harga diri anak-anaknya. Ia selalu berkata, anak-anakku sibuk semua,
Mereka orang penting di kota. Nggak apa-apa ibu sendiri, sudah biasa. Padahal hatinya nyeri setiap kali berbohong. Dalam diam, ia menyimpan semua kerinduannya di dalam kotak kayu di sudut kamar. Di sana tersimpan surat-surat lama dari anak-anaknya, gambar-gambar mereka waktu kecil, dan sepucuk surat dari almarhum suaminya yang pernah menulis. Sri, jaga anak-anak kita. Aku tahu kamu kuat. Suatu hari nanti, mereka pasti akan membanggakanmu. Surat itu mulai pudar tintanya, tapi kata-katanya tertanam dalam hati Bu Sri seperti ukiran batu. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah benar mereka akan membanggakannya? Atau mungkin, waktu telah mengubah segalanya. Namun ia tak pernah berhenti menunggu. Tidak ada tangisan. Tidak ada keluhan. Hanya diam dan doa. Hanya ladang kecil dan tubuh yang terus melemah dari hari ke hari. Tapi ia tetap berdiri, tetap menyapu halaman, tetap menyalakan tungku, dan tetap memandang jalan sepi itu dengan mata yang penuh harap. Pagi itu Dani duduk di meja makan apartemennya di Jakarta, menatap ponsel dengan wajah murung. Ia baru saja menerima kabar dari tetangga di kampung bahwa Bu Sri kembali jatuh saat menyiram ladang di belakang rumah. Kabarnya, kaki kanan ibunya yang beberapa waktu lalu melepuh karena air panas belum juga pulih benar, tapi tetap memaksa bekerja. Hatinya gelisah. Rasa bersalah menyesap pelan di dada. Ia tahu, sudah terlalu lama ia dan saudara-saudaranya membiarkan ibunya menjalani hari-hari tua dalam kesepian dan kerja keras. Ia menatap nama-nama di kontak ponselnya. Rizal, Rina, Nisa, Andi, Joko, Intan, Vina, Dedi, Lina. Kesepuluh bersaudara itu dulu tumbuh dalam satu rumah kecil yang hangat meski miskin, tapi kini terasa seperti tinggal di planet yang berbeda-beda. Mereka jarang berkomunikasi, masing-masing sibuk dengan urusan rumah tangga dan pekerjaan. Dengan napas berat, Dani membuka aplikasi WhatsApp dan membuat grup baru. Ia beri nama, Anak-anak Ibu. Satu persatu dia tambahkan saudara-saudaranya ke dalam grup itu, tanpa banyak berpikir. Pesan pertama ia ketik dengan gugup. Teman-teman, aku baru dapat kabar dari Bu Wati, tetangga ibu. Katanya ibu jatuh lagi di belakang rumah. Kaki kanannya luka. Kayaknya kondisi ibu makin lemah. Kita harus cari solusi. Gimana menurut kalian? Beberapa menit berlalu, hanya centang dua berwarna abu-abu. Dani menatap layar ponsel seperti menunggu keajaiban. Lalu satu persatu pesan mulai masuk. Rina menjawab pertama. Astagfirullah. Ibu jatuh lagi? Ya Allah, kasihan banget. Tapi aku bener-bener nggak bisa kesana minggu ini. Anak-anak lagi ujian. Urusanku di konveksi juga lagi numpuk banget. Rizal menyusul. Iya, kasihan sih. Tapi ibu juga keras kepala. Nggak mau tinggal sama siapapun. Waktu itu pernah aku tawarin ikut aku ke kota. Malah nangis. Gimana dong? Nisa. Dulu aku udah pernah ajak tinggal di rumah. Tapi ibu bilang nggak mau ganggu. Padahal aku udah siapkan kamar sendiri. Tapi ya kita juga salah sih. Kurang tegas. Sekarang gimana? Intan, yang tinggal di luar Jawa, menulis. Kalau mau dirawat bergiliran mungkin bisa. Tapi tolong jangan giliran aku dulu ya. Aku bener-bener nggak mungkin sekarang. Lagi proses mutasi kerja. Suami juga tugas luar kota. Obrolan semakin ramai. Masing-masing mulai melempar argumen. Ada yang membicarakan soal jarak, ada yang beralasan rumahnya kecil, ada pula yang mengeluh soal kondisi keuangan meski tampaknya tak benar-benar kekurangan. Hingga akhirnya muncul pesan dari Fitri, istri Rizal, menantu tertua dalam keluarga itu. Namanya memang tidak dimasukkan ke grup oleh Dani, tapi Rizal tampaknya tak tahan dan memberitahukan isi percakapan kepada istrinya. Dan kemudian Dani melihat tangkapan layar dari Rizal. Kata Fitri, kenapa nggak dipertimbangkan panti jompo aja? Sekarang kan banyak panti jompo bagus, bersih, terurus. Daripada kita bingung giliran atau debat, lebih baik cari yang bisa merawat ibu secara profesional. Pesan itu seperti petir di siang bolong. Grup mendadak hening. Dani terdiam lama. Ia tahu betul siapa ibunya. Seumur hidup, Bu Sri tidak pernah bergantung pada orang lain. Ia membesarkan mereka 10 bersaudara seorang diri tanpa mengeluh, tanpa menyerah.
Ia tidak akan mungkin bisa menerima hidup di antara orang-orang asing, meski tempatnya sebersih dan senyaman apapun. Tapi anehnya, tak ada satupun dari mereka yang langsung menolak ide itu dengan tegas. Beberapa justru menanggapinya dengan diam-diam mempertimbangkan. Joko menulis, "Mungkin itu jalan terbaik ya. Kalau kita saling ngotot soal giliran, nanti malah jadi berantem. Lagian, panti jompo sekarang udah nggak seperti dulu. Banyak yang bagus. Vina, daripada kita biarkan ibu jatuh terus di rumah, dan nggak ada yang bisa ngawasin, mungkin ini memang solusi yang paling realistis." Rasa sesak menyeruak di dada Dani. Ia memejamkan mata. Pikiran-pikiran yang dulu tak pernah ia izinkan muncul, kini mulai merayap di sela-sela keraguannya. Apakah benar panti jompo adalah pilihan terbaik? Atau hanya jalan keluar termudah bagi mereka yang tak mau terganggu? Pesan-pesan terus masuk, dan diskusi berubah menjadi semacam sidang dingin yang tak melibatkan suara Ibu Sri sendiri. Ibu yang mereka bicarakan seperti barang tua yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, seperti beban yang harus dibagi rata. Tidak ada yang menanyakan bagaimana perasaan Bu Sri. Tidak ada yang bicara tentang suara gemetar ibunya saat terakhir kali menelepon hanya untuk bilang, "Ibu cuma pengen dengar suara kalian, nggak apa-apa, cuma kangen." Dan Dani, yang tadinya ingin memperjuangkan giliran, mulai merasa kalah jumlah. Dalam hati kecilnya, ia tahu, keputusan yang sedang mereka ambil ini bukan soal tempat tinggal, tapi soal apakah mereka masih punya hati. Pagi itu mendung menggantung di langit desa. Angin bertiup pelan, mengibaskan tirai tipis jendela ruang tamu rumah Bu Sri. Udara terasa ganjil, seperti ada yang akan terjadi, seperti tanah dan langit tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Bu Sri sedang duduk di kursi rotan tua warisan almarhum suaminya. Tangannya yang rentas sibuk melipat baju-baju yang sudah usang, kebaya lusuh, beberapa helai daster yang warnanya mulai pudar, dan kain sarung batik yang sudah ia jahit ulang 2 kali. Tak banyak barang yang ia siapkan. Ia tidak tahu pasti akan kemana, hanya diberitahu oleh Dani kemarin bahwa mereka akan jalan-jalan ke kota. "Bu, nanti Rina ikut jemput jam 9 ya," ujar Dani dengan suara pelan saat menelepon malam sebelumnya. Bu Sri hanya mengangguk, padahal Dani tak bisa melihat anggukan itu. Di dalam hatinya, ia tahu, nalurinya sebagai seorang ibu, yang sudah menggendong 10 anak, menyusui, membesarkan, dan menangis dalam diam selama puluhan tahun, tak pernah keliru. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan benar saja, pagi itu, mobil hitam milik Rizal, dipinjam khusus untuk menjemput Bu Sri, berhenti tepat di depan pagar bambu rumah kecil itu. Dani turun lebih dulu, wajahnya penuh kegelisahan. Tak lama kemudian, Rina menyusul turun dari mobil, mengenakan kemeja putih rapi, dengan wajah yang berusaha ramah tapi sulit menyembunyikan getaran di mata. "Ibu, ayo, kita pergi sebentar ya, ke tempat yang enak. Di sana nanti ibu bisa istirahat, nggak usah kerja-kerja lagi," ujar Rina sambil mencium tangan Bu Sri. Bu Sri tersenyum kecil, menatap kedua anaknya bergantian. Ia tidak bertanya apa-apa, tidak memprotes, tidak meminta penjelasan. Tapi dari tatapannya yang hening dan dalam, Dani tahu, ibunya mengerti. Di dalam mobil, Bu Sri hanya diam. Tangannya menggenggam tas kecil yang berisi baju-bajunya. Dani, yang duduk di samping kemudi, sesekali mencuri pandang lewat kaca spion. Ia ingin berkata sesuatu, ingin menjelaskan, ingin meminta maaf, tapi tak satupun kata yang bisa ia ucapkan. Rasanya semua sudah terdengar seperti pembelaan kosong. Suasana di dalam mobil kaku. Hanya suara mesin dan deru kendaraan lain yang terdengar. Setelah 2 jam perjalanan, mereka sampai di sebuah gedung bercat krem di pinggir kota. Gerbangnya terbuka, dengan tulisan besar berbunyi, "Panti Lansia Bahagia Sejahtera." Taman kecil dengan ayunan dan pohon Kamboja berdiri di halaman depan. Di bangku panjang dekat taman, beberapa lansia duduk mengobrol sambil memegang tongkat atau mengenakan selimut tipis. Dani memarkir mobil perlahan. Rina turun lebih dulu dan membukakan pintu untuk Bu Sri. "Ibu, ayo, tempatnya nyaman kok. Nanti ada perawat yang bantu. Nggak usah masak, nggak usah nyuci. Ibu tinggal istirahat dan ngobrol sama teman-teman di sini," ucap Rina berusaha terdengar ceria. Bu Sri menjejakkan kaki ke tanah pelan.
Ia menatap gedung itu sebentar. Wajahnya tetap tenang, nyaris tanpa ekspresi. Tapi matanya merah, seperti genangan air yang nyaris tumpah namun tertahan. Langkahnya ringan, seperti tak bersuara. Dani berjalan di belakang, membawa tas kecil ibunya. Hatinya berkecamuk. Setiap langkah semakin membuatnya merasa seperti pengkhianat. Di meja resepsionis, seorang perempuan berseragam putih menyambut dengan ramah. "Selamat datang, Bu Sri. Kami sudah siapkan kamar khusus. Kalau ada yang ibu butuhkan, bisa langsung bilang ke saya atau perawat jaga ya," ucapnya sopan sambil menunjukkan senyum. Bu Sri hanya mengangguk kecil. Mereka berjalan ke kamar nomor 107. Ruangannya bersih, ada ranjang tunggal, lemari kecil, meja rias, dan jendela menghadap taman belakang. Semuanya tampak nyaman, tapi asing. Terlalu rapi, terlalu sunyi, terlalu kosong. Rina membantu meletakkan baju-baju Bu Sri ke dalam lemari, sementara Dani hanya berdiri, menatap ibunya yang duduk di tepi ranjang. Tubuh tua itu tampak kecil, hampir tenggelam dalam keheningan ruangan. "Ibu nanti bisa ikut senam pagi, ada kegiatan melukis juga. Teman-temannya baik-baik kok," kata Rina dengan senyum dipaksakan. Bu Sri tetap diam. Baru setelah beberapa menit, ia membuka mulut pelan. Suaranya sangat tenang, nyaris seperti bisikan. "Dulu waktu kalian kecil, ibu juga pernah ingin menyerah. Tapi nggak bisa. Karena kalian butuh ibu. Ibu nggak tega kalau ninggalin kalian, meskipun kadang ibu lapar, sakit, capek. Ibu tetap tinggal. Karena ibu tahu, tempat anak-anak adalah di dekat ibunya." Dani langsung menunduk. Suara itu menghantam jantungnya seperti palu. Tidak ada nada marah, tidak ada tuntutan. Hanya kenyataan pahit yang dilontarkan dengan lembut. "Ibu nggak marah. Ibu ngerti. Kalian semua udah punya kehidupan masing-masing. Tapi ibu cuma minta satu. Kalau nanti ibu udah nggak ada, tolong jangan lupa bacain doa ya. Itu aja," lanjut Bu Sri. Rina menahan air mata yang sudah mengambang. Dani memejamkan mata, menggenggam erat gagang pintu kamar. Dadanya sesak. Ingin sekali ia memeluk ibunya dan membatalkan semuanya, tapi langkah mereka sudah terlalu jauh. Mereka hanya berdiri di sana beberapa menit, lalu pamit dengan alasan, harus kembali kerja. Bu Sri mengangguk lagi, mengantar dengan senyum yang tak sampai ke mata. Seperti senyum seorang ibu yang sedang melepaskan anaknya ke sekolah untuk pertama kali, tapi dalam versi terbalik. Seperti anak-anak yang kini meninggalkan ibunya sendiri, di tempat yang tak pernah ia minta. Dan ketika mobil perlahan menjauh, Bu Sri duduk kembali di ranjang kamarnya, memandang jendela dengan tatapan kosong. Di balik senyum tipisnya, diam-diam, dunia yang ia bangun selama puluhan tahun, mulai retak pelan-pelan. Pagi di panti jompo datang tanpa suara. Tak ada suara ayam jantan, tak ada ketukan sendok di piring logam seperti di rumah Bu Sri dulu. Yang terdengar hanya derit kursi roda, batuk kecil para penghuni lanjut usia, dan langkah kaki perawat yang berseliweran dengan jadwal dan obat di tangan. Bu Sri duduk di bangku taman belakang panti, mengenakan kerudung tipis dan sweater abu-abu pemberian salah satu anaknya entah tahun berapa. Tangannya bersedekap, matanya menerawang jauh. Tak ada yang ditatap sebenarnya. Hanya bayangan masa lalu yang berkelebat, bercampur antara rindu dan luka. Di sekelilingnya, lansia lain juga menjalani hari dengan sunyi masing-masing. Ada Pak Udin yang suka bercerita tentang sawah dan kerbau meski tak ada yang menyahut. Ada Ibu Wartini yang tiap pagi memanggil-manggil nama anaknya yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Dan ada Ibu Maryam yang dulu guru, kini lebih sering melamun sambil menggenggam foto suaminya. Mereka kadang duduk bersebelahan di taman itu, tapi tak banyak bicara. Mereka semua paham, kesedihan punya caranya sendiri menyekap lidah. Suatu sore, saat hujan rintik-rintik turun dan para lansia berkumpul di ruang bersama, Ibu Maryam membuka percakapan, suaranya pelan namun menusuk. "Bu Sri, anak-anak ibu nggak ada yang datang lagi, ya?" Bu Sri tersenyum. "Tipis sekali. Belum sempat," katanya. Jawabnya lirih. Pak Udin ikut menyahut, suaranya berat. "Kalau mereka tahu betapa dinginnya malam di sini, mungkin mereka akan datang." Hening kembali menyelimuti ruangan. Tapi kalimat itu tertinggal lama di telinga Bu Sri. Ia menunduk,
Kedua tangannya menggenggam jemari sendiri yang mulai kaku. Hatinya terasa kosong. Tak ada suara anak-anak yang berebut tempat tidur. Tak ada canda tawa cucu yang dulu sesekali datang menginap. Tak ada apapun selain kursi plastik, televisi dengan suara terlalu kecil, dan waktu yang merayap lambat. Malam itu, di ranjangnya yang kecil, Bu Sri terbangun. Udara menusuk tulangnya, tapi yang lebih menusuk adalah kenyataan bahwa ia sudah tak tahu lagi kapan terakhir kali dipeluk. Ia duduk, mengeluarkan buku tulis kecil dari laci nakas. Buku bersampul merah muda itu sempat diselipkan oleh perawat muda bernama Desti. Buat ibu nulis-nulis. Katanya dulu ibu suka bikin catatan harian, ucap Desti waktu itu. Bu Sri membuka halaman pertama. Tangannya bergetar, tapi ia memaksakan menulis. Tulisan tangannya sudah tak serapi dulu, tapi tiap huruf adalah tetesan hati yang dituangkan pelan-pelan. Hari ke-7 di tempat ini. Pagi tadi aku lihat langit mendung, seperti hatiku. Aku ingat waktu Rina kecil demam tinggi, dan aku tak punya uang beli obat. Aku gendong dia keliling kampung pinjam uang ke tetangga. Saat itu aku tak peduli dengan rasa malu. Yang kupikirkan hanya dia sembuh. Aku ingat Dani dulu suka minta disuapi walau sudah kelas 5. Katanya nasi terasa lebih enak kalau dari tangan ibu. Aku pikir, betapa tangan ini pernah jadi sumber bahagia untuk mereka. Sekarang tangan ini bahkan tak dipegang siapa-siapa. Bu Sri berhenti menulis. Air mata menetes, membasahi kertas. Ia menghapusnya dengan ujung selimut, lalu kembali menulis. Aku tidak marah. Aku hanya bertanya-tanya. Apakah aku pernah terlalu keras? Atau terlalu lunak? Atau mungkin aku hanya terlalu berharap bahwa cinta yang kuberi dulu akan kembali, meski hanya sepotong waktu untuk duduk bersamaku. Setiap malam, catatan itu menjadi pelampiasan rasa yang tak bisa dibagi kepada siapapun. Kadang ia tulis kisah lucu masa lalu, kadang hanya kalimat-kalimat pendek yang penuh tanya. Ia bahkan menuliskan nama-nama anaknya satu persatu, dan di samping nama mereka, ia tulis satu kenangan paling hangat yang ia punya. Setiap tulisan adalah doa. Doa agar anak-anaknya sehat, agar hatinya tetap kuat, dan agar suatu hari, salah satu dari mereka akan datang, bukan untuk menjemput, tapi untuk mendengar. Dan di kamar yang sunyi itu, buku kecil itu menjadi teman paling setia Bu Sri. Di dalamnya, ia masih menjadi ibu yang tak pernah berhenti mencintai, walau dunia sudah membuatnya merasa asing bahkan di tengah orang-orang yang dulu ia lahirkan. Hari itu langit tampak cerah di atas halaman panti lansia bahagia sejahtera. Pepohonan Kamboja sedang mekar, dan angin mengayunkan lembut kelopak-kelopaknya yang berguguran di sepanjang jalan setapak taman belakang. Tapi di dalam kamar nomor 107, suasana berbeda. Pagi itu Bu Sri duduk sendirian di atas ranjang. Ia mengenakan kebaya merah marun yang sudah mulai memudar warnanya. Kancingnya sudah beberapa kali diganti sendiri dengan benang warna tak senada. Kebaya itu dulu ia kenakan saat ulang tahun anak pertamanya, Rizal, yang kini bahkan hanya menyapa melalui pesan singkat. Meja kecil di samping tempat tidurnya tampak penuh dengan parsel kiriman. Kotak kue dari toko terkenal, bunga artifisial dalam vas kaca, dan beberapa bingkisan berisi vitamin serta pakaian tidur. Semua itu datang dengan kartu ucapan yang hampir seragam. Selamat ulang tahun, Bu. Semoga sehat selalu. Maaf belum bisa menjenguk. Kami semua sayang Ibu. Ada juga ucapan-ucapan datar di grup WhatsApp. Rina, selamat ulang tahun, Bu. Semoga panjang umur. Ia memberikan ciuman pompa konfeti. Nisa, maaf belum bisa video call, Bu. Lagi ribet banget sama rapat. Tapi doanya selalu buat ibu kok. Rizal, udah dikirimin parsel ya. Semoga suka. Nanti nyusul deh ke sana pas ada waktu kosong. Tak satu pun dari mereka yang datang. Bu Sri menatap semua itu tanpa ekspresi. Ia tidak merasa marah, hanya kosong. Seolah semua perhatian itu datang bukan dari cinta, melainkan dari keharusan. Dari kewajiban untuk tidak terlihat lalai. Seperti pemberian untuk menenangkan hati mereka sendiri, bukan untuk benar-benar menyentuh hatinya. Di bawah bantalnya, ia keluarkan sebuah kantong plastik kecil yang sudah mulai sobek di ujungnya. Di dalamnya, terlipat lusuh, adalah surat-surat lama tulisan tangan anak-anaknya ketika mereka masih kecil.
Surat dari Rina yang dulu menulis dengan huruf sambung belum rapi. Ibu jangan sedih ya. Rina janji nanti kalau sudah besar mau beliin ibu rumah yang besar. Rina sayang ibu sampai langit. Gambaran rumah dengan pagar bunga yang digambar oleh Rizal waktu SD, lengkap dengan tulisan. Kalau ayah udah di surga, aku janji jagain ibu. Aku janji jadi anak baik. Bu Sri memeluk surat-surat itu. Ia tempelkan ke dada, lalu memejamkan mata. Tangan keriputnya gemetar pelan. Napasnya terdengar berat, seperti ada beban yang terus menekan dari dalam, tapi bukan dari tubuhnya, melainkan dari hatinya yang lama-lama lelah. Saat perawat Lesti masuk ke kamar untuk mengantarkan susu pagi, ia tertegun melihat Bu Sri duduk memeluk kertas-kertas itu sambil bahunya berguncang perlahan. Ibu Sri, ibu kenapa? Ibu nangis? Tanya Lesti dengan suara lembut. Bu Sri cepat-cepat mengusap wajahnya. Enggak kok, cuma kangen. Lesti mendekat, duduk di sebelahnya. Ia tahu hari ini adalah ulang tahun Bu Sri. Semua staf sudah tahu karena mereka mendapat pesan dari anak-anak Bu Sri, bukan untuk datang, tapi untuk memastikan parsel sampai. Ibu, maaf ya, saya cuma bisa temani sebentar, ujar Lesti sambil menggenggam tangan Bu Sri yang terasa dingin. Terima kasih, Nak. Udah lebih dari cukup, jawab Bu Sri lirih. Kadang, pelukan dari orang asing lebih hangat dari ucapan selamat dari anak sendiri. Lesti menggigit bibirnya sendiri, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tahu itu bukan kata-kata menyindir. Bu Sri tidak sedang menyalahkan siapa-siapa. Ia hanya sedang meluapkan isi hati yang selama ini ditahan. Beberapa hari setelah ulang tahunnya, kondisi Bu Sri memburuk. Ia lebih sering terbaring. Nafasnya cepat lelah. Ia mulai lupa hari. Kadang ia bertanya berulang-ulang kapan Rizal akan datang. Kadang ia memanggil nama Dedi sambil menatap pintu yang tak pernah terbuka. Ia mulai bercakap dengan kursi kosong, seolah sedang menemani cucunya belajar. Catatan hariannya pun mulai terhenti. Buku kecil yang biasanya ia isi dengan kenangan dan rasa rindu itu kini teronggok di atas meja, terbuka di halaman yang hanya berisi satu kalimat. Hari ini ulang tahunku. Tapi aku merasa seperti tak ada di dunia siapa-siapa. Lesti dan para staf panti mulai khawatir. Mereka berusaha menghubungi anak-anak Bu Sri, tapi sebagian tak mengangkat telepon. Sebagian lain hanya menjanjikan akan menjenguk akhir bulan nanti. Dan di malam yang sunyi, saat kamar-kamar lain sudah lampu padam, suara dari kamar 107 terdengar sangat lirih. Doa-doa panjang dari seorang ibu yang sudah tak tahu kepada siapa lagi harus menaruh harapan. Tangisnya tak keras, tak meledak, hanya seperti embun yang jatuh pelan di balik kelopak mata. Tangis yang tak terdengar, tapi terasa sampai ke langit. Kamar Bu Sri di pojok panti jompo itu remang. Hanya diterangi lampu dinding kuning pucat yang menggantung miring. Udara terasa lembab. Di luar, angin malam mendesir lewat sela-sela jendela tua yang tak pernah sepenuhnya tertutup rapat. Di ranjangnya, tubuh Bu Sri tergolek lemah. Tubuh yang dulu begitu lincah membawa bakul gorengan, memikul keranjang cucian, kini hanya tinggal tulang dan kulit, dibalut selimut tipis. Peluh membasahi pelipisnya. Nafasnya tersengal, dada naik turun tak beraturan. Dalam tidurnya yang gelisah, Bu Sri seperti terperangkap dalam lorong waktu. Matanya terpejam, namun wajahnya bergerak-gerak, kadang tersenyum, kadang menangis tanpa suara. Dalam mimpinya, ia masih muda. Ia berdiri di depan rumah papan yang dulu mereka tinggali. Suaminya baru saja meninggal, dan ia memandangi 10 anaknya yang masih kecil-kecil, berderet, sebagian belum bisa bicara dengan jelas. Ia menggendong Dani yang baru berusia 2 tahun di punggung, sementara tangan kirinya memegangi Rina yang merengek minta ikut ke pasar. Ibu masakin tempe goreng. Ya, Nak, jangan ngambek. Ya, Rina sayang. Mimpi itu berpindah. Bu Sri kini duduk di bawah lampu teplok, menjahit celana sekolah Rizal yang robek di bagian lutut. Tangannya bergerak cepat, dan di sekelilingnya, anak-anak itu tertidur berjejer di lantai beralas tikar. Hanya satu bantal untuk dipakai bergantian. Tapi semua terlihat damai. Hati seorang ibu tak pernah merasa kekurangan selama bisa melihat anak-anaknya tidur kenyang. Tiba-tiba, mimpinya berubah lagi. Ia berdiri di dapur reot, mengaduk sayur bening yang hanya berisi daun singkong dan potongan tahu.
Dari belakang, suara Dani terdengar. Bu, nasinya kebanyakan air, temennya Budi makan ayam tiap hari. Bu Sri berhenti mengaduk. Ia menelan ludah, menatap sendok kayu di tangannya. Nanti kalau udah besar, kalian makan yang enak. Ya, nak. Sekarang ibu cuma punya ini, maafin ibu. Tubuhnya mengejang di ranjang. Air mata perlahan mengalir di sudut mata, walau masih terpejam. Satu tetes jatuh membasahi bantal. Tangannya menggenggam erat ujung selimut, seolah masih menggenggam waktu yang tak bisa diulang. Sementara itu, di rumah Rina, jauh dari panti, suasana jauh berbeda. Ruang tamu dipenuhi suara televisi dan bunyi notifikasi dari ponsel. Nabila, cucu perempuan Bu Sri, sedang duduk di pojok sofa. Usianya baru 17, tapi sorot matanya tajam dan serius. Ia memegang ponsel ibunya yang tertinggal di meja. Awalnya iseng membuka, tapi kemudian matanya tertumbuk pada grup WhatsApp yang dinamai Anak-anak Ibu. Dengan rasa penasaran, ia membuka obrolannya. Matanya menelusuri percakapan-percakapan itu. Satu demi satu, alasan-alasan yang menyakitkan dibaca dengan bibir mengatup keras. Aku nggak bisa jagain. Rumah kecil banget. Anak-anak lagi ujian nasional. Gue juga full kerja. Bu, jam 9 baru pulang. Siapa yang rawat? Yang penting ibu aman di panti. Toh di sana dirawat profesional. Istri gue nggak setuju kalau orang tua tinggal sama kita. Nanti jadi beban. Nabila berhenti membaca. Tangannya gemetar. Ia menggigit bibir bawahnya sambil menahan air mata yang mulai menggenang. Dalam hati, ia menjerit. Nenek bukan beban. Nenek itu doa yang selama ini membuat papa dan tante-tante bisa hidup senyaman sekarang. Kalian lupa? Ia menatap layar ponsel lagi. Melihat foto terakhir yang dikirim di grup. Sebuah foto parsel yang katanya dikirim untuk ulang tahun Bu Sri. Parsel? Hanya parsel. Tangannya mengepal. Dalam diamnya, Nabila bangkit. Ia masuk ke kamarnya, duduk di depan meja belajar, dan mulai menulis di buku hariannya. Hari ini aku tahu bahwa kadang, orang yang paling mencintai kita bisa disisihkan oleh orang yang seharusnya paling tahu artinya cinta. Lalu ia menatap bingkai foto kecil di meja. Foto itu sudah usang, namun masih utuh. Nenek Sri tersenyum lebar, menggendong dirinya waktu masih balita. Di belakang foto itu, tulisan tangan Bu Sri masih tertera. Cucu pertamaku, semoga kamu tumbuh jadi anak yang tahu artinya pulang. Nabila menutup buku hariannya dengan perlahan. Di sudut hatinya, ada kemarahan yang tumbuh. Tapi lebih dari itu, ada niat yang mulai mengakar. Ia tahu ia harus berbuat sesuatu. Nenek tak boleh sendirian. Tidak lagi. Tidak seperti ini. Hujan rintik turun saat Nabila menaiki angkutan umum menuju panti jompo. Seragam sekolahnya sudah berganti dengan jaket abu-abu dan celana jeans longgar. Di tangan kirinya tergenggam erat ponsel yang sejak pagi tak lepas dari genggamannya, menyimpan amarah yang sulit diredam. Sejak semalam, setelah tak sengaja membaca isi grup WhatsApp keluarga yang tak dikunci ibunya, hati Nabila seperti tercabik. Ia membaca bagaimana satu demi satu pamannya, bibinya, termasuk ibunya sendiri, berdebat soal jadwal kunjungan dan biaya perawatan, seperti sedang membicarakan benda yang bisa dibagi-bagi dan dilempar tanggung jawabnya. Yang paling membuatnya muak adalah satu kalimat yang ditulis pamannya Dani. Kita juga punya hidup masing-masing. Masa harus terus-terusan ngurusin orang tua yang bahkan gak sadar diri? Nabila tak percaya. Itu bukan komentar orang asing. Itu dari darah daging neneknya sendiri. Perempuan yang wajahnya lembut dan penuh kerutan itu tak pernah berkata kasar tentang siapapun, bahkan ketika sakitnya semakin parah. Perempuan yang dulu menggendong ibunya ke bidan karena demam tinggi, yang pernah menjual cincin kawinnya untuk beli seragam sekolah pamannya. Dan sekarang, ia seolah dianggap beban yang menyusahkan. Setibanya di panti jompo, Nabila disambut Lesti yang langsung mengenalinya. Ini, cucu Bu Sri, ya? Iya. Saya Nabila. Saya mau ketemu nenek, ucapnya pelan, tapi matanya tajam menahan amarah. Lesti mengangguk dan mengantarnya masuk. Kamar 107 kini lebih sepi dari sebelumnya. Bu Sri terbaring lemah dengan mata yang setengah terbuka.
Namun begitu melihat Nabila masuk, senyum tipis muncul dari bibir keringnya. Nabila, cantik sekali cucu ibu sekarang. Nabila tak bisa membalas. Ia hanya mendekat, duduk di tepi ranjang, lalu menggenggam tangan neneknya. Hangat, namun terasa rapuh, seperti akan patah bila digenggam terlalu erat. Nenek masih ingat Nabila? Tanyanya pelan. Masih. Kamu anak perempuan satu-satunya yang pernah bilang ingin jadi dokter supaya bisa ngobatin ibu waktu kamu kecil. Mata Nabila langsung berkaca-kaca. Ia mengeluarkan ponselnya pelan-pelan. Bukan untuk bermain, bukan untuk selfie, tapi untuk merekam. Ia ingin suara dan wajah neneknya diabadikan. Bukan karena sensasi, tapi karena ia yakin dunia perlu tahu seperti apa cinta seorang ibu, dan seperti apa balasan yang sering kali ia terima. Boleh Nabila tanya sesuatu? Nek? Suaranya serak. Boleh, nak. Nenek pernah marah sama anak-anak nenek. Bu Sri terdiam sejenak. Nafasnya pendek, lalu ia menggeleng pelan. Enggak pernah. Mereka, anak-anak baik. Cuma lupa, mungkin dunia mereka terlalu penuh. Mereka pernah nyakitin nenek. Bu Sri menoleh ke arah jendela. Lama. Lalu berkata lirih. Sakit itu, bukan cuma dari tamparan, beyel. Kadang diam, kadang lupa. Itu juga bentuk sakit. Tapi, ibu mana yang bisa benar-benar marah ke anaknya sendiri? Nabila menahan isak. Ia menyimpan ponselnya setelah 5 menit merekam. Lalu memeluk neneknya. Erat. Seolah ingin menebus semua luka yang tak pernah ia tahu terjadi. Beberapa jam kemudian, di kamarnya, Nabila mengunggah video itu ke media sosial dengan caption yang singkat tapi menohok. Apakah ini balasan dari anak-anak yang pernah digendong, disusui, dan didoakan setiap malam? Tak disangka, video itu menyebar dalam waktu yang sangat singkat. Dalam semalam, akun media sosial Nabila dibanjiri komentar ribuan orang. Aku nangis nonton ini. Seperti lihat ibuku sendiri. Ya Allah, tega banget anak-anaknya. Perempuan setegar ini malah dibuang ke panti. Semoga aku nggak pernah kayak anak-anak beliau. Tagar Bu Sri dan Ibu Bukan Beban mulai ramai digunakan. Banyak tokoh masyarakat, aktivis lansia, bahkan selebritas yang ikut membagikan ulang video tersebut. Media mulai menanyakan identitas Bu Sri dan keluarganya. Wartawan berdatangan ke panti jompo. Telepon masuk ke kantor pengelola tak berhenti berdering. Banyak yang ingin sekadar membawakan makanan, menjenguk Bu Sri, atau sekadar menyampaikan rasa hormat. Namun di balik semua itu, ada ketegangan yang mulai merayap ke dalam grup WA keluarga. Rizal, apa-apaan ini Nabila? Gimana bisa kamu unggah video nenek tanpa izin? Nisa, kamu bikin keluarga kita malu. Beyel. Semua orang bahas kita sekarang. Tapi Nabila membalas dengan tenang. Nabila, kalian malu karena aib kalian terbuka. Aku malu karena baru tahu. Ternyata keluargaku sekejam ini. Tak ada balasan setelah itu. Grup sunyi. Tapi di hati Nabila, suara Nenek Sri masih menggema. Suara yang tulus, lembut, dan penuh luka. Dan ia tahu, untuk pertama kalinya, dunia benar-benar mendengar tangis yang selama ini tak pernah dihiraukan. Langit kota masih kelabu ketika mobil pertama berhenti di depan gerbang panti jompo. Keluar dari dalamnya seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Wajahnya kaku, setelan jasnya tampak berdebu karena perjalanan jauh yang tergesa-gesa. Dani berdiri mematung di depan pagar. Pandangannya menyapu halaman sepi yang biasanya ia abaikan dalam pikirannya. Tak lama, 2 mobil lainnya datang hampir bersamaan. Rina dan Rizal turun nyaris bersamaan. Saling pandang sesaat lalu memalingkan wajah. Di belakang mereka, satu persatu anak-anak lain Bu Sri muncul. Beberapa datang sendirian, sebagian bersama pasangan masing-masing. Tak ada senyum, tak ada sapaan hangat. Hanya raut malu dan bingung menyelimuti wajah mereka semua. Panti jompo mendadak penuh. Seolah ruang sederhana itu tak lagi mampu menampung semua penyesalan yang datang terlambat. Bu Sri terbaring lemah di ranjangnya. Wajahnya pucat, kulitnya terlihat lebih tipis dari sebelumnya, dan matanya tampak kosong namun tetap hangat. Di sisinya, Lesti duduk setia, menggenggam tangan rapuh itu seperti biasa.
Ketika anak-anaknya mulai masuk satu persatu, Lesti berdiri dan memberi ruang. Mata Bu Sri menatap satu persatu wajah yang datang. Tak ada suara yang keluar dari bibirnya. Hanya air mata yang mengalir perlahan dari sudut matanya. Ia tak bisa berbicara lagi. Dokter bilang tubuhnya sudah sangat lemah. Tapi hatinya masih hidup. Ia melihat. Ia mengenal mereka. Bu, Dani mendekat, menunduk, menyentuh tangan ibunya. Kami minta maaf. Bu Sri tak menjawab. Matanya hanya bergerak, berpindah ke wajah anak yang lain. Rina menggenggam ujung selimut, tak sanggup bicara. Rizal berdiri di pojok, tangan terlipat di dada, menyembunyikan kegelisahan. Apa kita ini manusia? Desis Sinta, anak kelima. Kita semua ada di grup. Kita semua tahu ibu sakit. Tapi kita malah sibuk ngitung biaya dan jadwal. Seolah ibu itu tugas piket sekolah. Jangan mulai saling menyalahkan. Sin, timpal Rizal cepat. Suaranya tinggi. Semua juga punya masalah. Punya anak, punya kerjaan. Nggak gampang. Jadi karena hidupmu sibuk, ibu dibuang gitu aja. Potong Dani, nadanya naik. Lo juga sama. Dan lo kan yang setuju titipin ibu di sini. Jangan munafik lo di depan semua orang. Suasana kamar mulai panas. Suara-suara meninggi. Beberapa anak saling menunjuk, saling serang dengan kata-kata yang tak bisa ditarik kembali. Semua saling ingin tampak paling benar, paling berkorban, paling punya alasan logis atas keputusan-keputusan yang kini mereka sesali. Tapi di tengah keributan itu, satu suara kecil membuat semuanya terhenti. Nenek dengar kalian. Semua menoleh. Nabila berdiri di sisi ranjang, memandangi mereka satu persatu. Nenek dengar kalian. Tapi beliau nggak bisa jawab. Karena yang beliau bawa sejak tadi bukan suara, tapi luka. Semua diam. Bahkan Rizal menunduk. Nabila melanjutkan, suaranya bergetar. Kalian datang karena takut dinilai buruk sama orang-orang. Tapi kalian lupa. Nenek nggak butuh nama kalian dibela. Beliau cuma butuh pelukan kalian, kehadiran kalian, doa kalian. Tapi semuanya datang ketika tubuh beliau sudah tak kuat bicara. Kalian datang setelah dunia tahu siapa kalian. Setelah video itu viral. Bukan karena cinta, tapi karena malu. Satu persatu mata mulai berkaca-kaca. Sejak kecil, nenek selalu mengingat nama kalian satu-satu ketika berdoa. Bahkan ketika sakit, beliau masih bilang anak-anaknya baik. Tapi kalian datang terlambat. Dan sekarang, kalian malah ribut. Seolah ingin membuktikan siapa yang paling sedikit menyakitinya. Padahal, semuanya sudah keburu menyakiti. Bu Sri masih diam. Tapi matanya terus menatap cucunya itu. Air matanya mengalir lebih deras dari sebelumnya. Tak ada lagi suara. Hanya isak tertahan. Dani menghapus wajahnya dengan tangan gemetar. Rina memeluk bahu adiknya. Sinta terduduk di lantai, menutupi wajahnya yang basah. Untuk pertama kalinya, bukan hanya ruangan itu yang sesak, tapi juga dada mereka, penuh dengan kepedihan, penyesalan, dan rasa bersalah yang tak bisa dibayar dengan waktu. Ruangan itu sunyi. Tak ada suara selain detak jarum jam tua yang tergantung di dinding, dan sesekali desahan pelan dari mereka yang duduk membentuk setengah lingkaran di ruang tamu panti jompo. Semua anak-anak Bu Sri ada di sana. Lengkap. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Di tengah mereka, duduk Lesti, perawat muda yang selama ini merawat Bu Sri dengan sabar dan kasih, memegang sebuah buku tulis lusuh berwarna coklat tua dengan sampul yang sudah mengelupas. Di sampul depannya tertulis dengan huruf goyang, namun rapi, untuk anakku, yang pernah kecil di pangkuanku. Lesti membuka halaman pertama dengan tangan bergetar. Nafasnya ditahan sejenak, lalu mulai membacakan dengan suara pelan namun jelas. Hari ini ibu memasak sayur asem. Sendirian. Dulu, anak-anak selalu rebutan daging tetelan, terutama Dani. Sekarang, meja makan sepi. Piring hanya satu. Tapi ibu tetap masak. Karena ibu ingin tetap merasa menjadi ibu. Rina langsung menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya bergetar. Ibu rindu suara kalian. Rindu rebutan. Rindu kalian membangunkan ibu di pagi hari hanya untuk minta dibikinin teh manis.
Sekarang kalian sibuk. Ibu mengerti. Tapi rindu tak pernah tahu logika. Suara Lesti mulai ikut gemetar. Namun ia lanjut membacakan. Ibu pernah bermimpi semua anak ibu pulang. Duduk di serambi, cerita tentang cucu-cucu kalian. Ibu menyeduh kopi dan teh, seperti dulu. Tapi ketika ibu bangun, yang terdengar hanya suara angin dan kursi kosong di sudut ruang tamu. Ibu menangis. Tapi diam-diam. Karena ibu tak ingin menyusahkan siapa-siapa. Rizal mengatupkan rahangnya. Matanya menatap ke lantai, kosong, tapi ada genangan bening yang tak bisa dibendung di pelupuknya. Ketika kalian memutuskan menitipkan ibu ke tempat ini, ibu tak marah. Ibu hanya bingung. Sejak kapan menjadi tua berarti harus dipisahkan? Sejak kapan cinta menjadi alasan untuk menghindar? Ibu tak tahu jawabannya. Tapi ibu percaya, kalian tetap anak-anak ibu. Dan ibu tetap mencintai kalian. Meskipun ibu mulai lupa nama-nama, tapi cinta ibu tidak pernah pikun. Tangis pecah serempak. Sinta terduduk di lantai, memeluk lututnya sambil terisak. Dani membalik wajah, tak kuasa menahan isak yang membuncah. Rina menggenggam tangan adiknya erat-erat, seolah ingin menggenggam semua kenangan yang tercecer dan tak sempat dikembalikan. Lesti memejamkan mata sejenak, lalu membuka halaman terakhir. Jika kelak ibu tiada, jangan tangisi ibu karena penyesalan. Tangisilah waktu yang pernah kalian miliki tapi kalian abaikan. Peluklah anak-anak kalian lebih erat dari biasanya, karena waktu berjalan tanpa pernah bertanya apakah kita sudah cukup mencinta. Tak ada lagi suara. Semua tertunduk. Ruangan itu seperti menyimpan beban yang tak mampu dipikul oleh kata-kata. Beberapa dari mereka memeluk satu sama lain. Bukan karena pengampunan, tapi karena kehilangan yang mulai terasa nyata. Dani memejamkan mata sambil berbisik lirih. Kita datang terlambat. Nabila berdiri di pojok ruangan. Ia tak menangis. Tapi wajahnya tampak dingin dan kecewa. Ia memandang semua om dan tantenya dengan tatapan yang menusuk. Bagi Nabila, mereka bukan hanya telat hadir, mereka telat mencintai. Namun catatan harian Busri seakan menyelimuti semua rasa bersalah mereka dengan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Cinta itu masih ada, meski tubuh Busri kini hanya tinggal bayang tipis yang terbujur lemah. Dan sore itu, untuk pertama kalinya, rumah perawatan lansia itu menjadi saksi bahwa tak semua luka bisa disembuhkan dengan kedatangan. Tapi cinta masih bisa mengajarkan arti kehilangan yang sesungguhnya.